Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Gunadi. Aku dari kelas 11 PPLG 1. Di sini aku mau menjelaskan tentang sequence pack development diagram. Aku dari kelompok 1. Sequence diagram itu adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram juga menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Manfaatnya, yang pertama menggambarkan lebih detail sebuah use case. Yang kedua, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik. Yang ketiga, memungkinkan mengembangkan dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain untuk menyelesaikan sebuah proses. Yang keempat, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun untuk skenario pengembangan yang akan datang. Yang kelima, menggambarkan kemungkinan skenario pengguna dari sebuah sistem. Sequence diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario pengguna telah ditelusuri. Ada simbol-simbolnya juga. Yang pertama, Livelain digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, message adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan ini itu digambarkan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan oleh mes 1 pada gambar 4.1. Nanti kita lihat gambarnya selanjutnya ya. Lalu ada self message adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Lanjut, yang keempat, essence message adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum jelas. Yang kelima, reply message adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Lalu, yang keenam, create message adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, essential message adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari sebuah device pengiriman dan penerima. Yang kedelapan, delete message adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek yang dihapus oleh pesan. Ini adalah gambar 4.1 yang tadi dijelaskan di simbol-simbol nomor 2. Sequence diagram tersebut itu menggambarkan fungsi peminjaman atau transaksi yang ada dalam sebuah sistem perangkat lunak perpustakaan. Bisa dilihat fotonya. Lanjut, package diagram. Package diagram ini itu digunakan untuk menampilkan kelas diagram yang kompleks menjadi terlihat lebih sederhana. Jika sistem yang dikembangkan berukuran besar, ini seringkali Anda akan mempunyai jumlah kelas yang banyak dan relasi antara kelas yang terlihat berantakan. Dengan mengelompokkan kelas-kelas tersebut dalam sebuah package diagram akan tampak lebih sederhana pengelompokannya. Kelas dalam sebuah grup dilakukan dengan memperlihatkan hubungan logika. Simbol-simbolnya ada. Yang pertama, pack digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol pack yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Yang kedua, nama pack ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga, ketergantungan atau dependencies digambarkan dengan. Yang keempat, menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Yang kelima, sebuah pack bergantung pada pack yang lain. Jika perubahan pada sebuah pack yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada pack yang pertama.
Ini adalah gambar 4.8 yaitu yang page diagram. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang memodelkan aspek fisik dari sistem berorientasi objek. Deployment ini adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memvisualisasikan arsitektur fisik dari sistem. Diagram ini juga menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak dijalankan di atas perangkat keras, serta hubungan antar komponen tersebut dalam lingkungan runtime. Untuk tujuannya, yang pertama, menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai tim dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur dalam sistem, digunakan untuk dokumentasi development. Lalu ada simbol-simbolnya. Yang pertama ada nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Simbol node sama dengan node pada bagian diagram-diagram sebelumnya. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi atau hubungan yang menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi ini itu digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada ketergantungan. Ketergantungan itu adalah hubungan antara dua node yang pada suatu node keberadaannya bergantung kepada node yang lain, seperti pada diagram-diagram yang lain. Ketergantungan yang digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Ini adalah gambar 4.10. Pada gambar ini, itu ditunjukkan deployment diagram untuk sistem perpustakaan. Dapat dilihat bahwa agar sistem bekerja dengan baik, sistem harus mempunyai perangkat yang berfungsi sebagai server basis data, server aplikasi, dan komputer klien yang digunakan untuk mengakses sistem. Dan ini gambar pada 4.11 atau 4.11. Jika sistem perpustakaan ini dibuat agar dapat memberikan layanan online kepada pengguna sehingga pengguna dapat mencari ketersediaan buku, jurnal, atau e-book melalui internet. Development ini akan berubah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.11 atau gambar 4.11 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan tutur kata yang kurang dan ada salah kata. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.